Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, Bapak Ibu guru, baik guru PAUD, guru SD, guru SMP di Kabupaten Tanah Bumbu. Jumpa lagi dengan saya. Video kali ini saya sampaikan tutorial cara mengisi SKP dan TK guru, guru kelas, dan guru mata pelajaran khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Aplikasi saya buat semudah mungkin supaya ringan dan mudah dipergunakan oleh siapapun. Baik Bapak Ibu, saya penasaran, saya pelajari, saya bisa dan saya bagikan. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan berikut ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Mengisi SKP dan PKG itu merupakan kewajiban kita setiap tahun, terutama pada akhir tahun, karena kita harus ada SKP-nya. Dan SKP ini sebisa mungkin itu nanti angka kreditnya sama dengan penetapan angka kredit atau PAK yang akan dipergunakan untuk naik pangkat. Pada aplikasi yang saya simpan di deskripsi video ini, sudah terlihat seperti yang tampak di video di layar, ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan, ini saya tunjukkan pertama kali adalah tentang yang berkaitan dengan SKP-nya. SKP itu terdiri dari sasaran, ya, ini sasaran, kemudian pengukuran, kemudian penilaian. Jadi isi SKP itu 4 lembar, 4 halaman maksud saya. Utama isinya 3 lembar. Jadi sasaran 1 lembar, pengukuran 1 lembar, dan penilaian itu 2 lembar tapi dibikin bolak-balik. Yang sering terjadi, yang dibuat oleh Bapak Ibu mau mengisi SKP itu sering apa ya namanya itu keliru ya, keliru posisinya, tidak bisa membedakan atau kurang bisa membedakan mana unsur utama dan mana unsur penunjang. Jadi kalau memang itu unsur utama berarti harus masuk ke unsur utama, tetapi jika itu unsur penunjang itu harus masuk ke unsur penunjang. Dan pada aplikasi yang akan saya bagikan di deskripsi video ini, di sini ada peraturan. Nah, di sini ya, sebagai acuannya atau dasarnya adalah peraturan ini. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009, tanggal 10 November 2009. Di sini ada yang namanya unsur utama, ya, unsur utama ini termasuk pada unsur utama pendidikan, pembelajaran, masih unsur utama, kemudian PKB masih unsur utama, dan ada lagi yang namanya unsur penunjang, ya. Nah, ini jangan sampai tertukar. Kalau yang penunjang masuk ke penunjang, kalau utama masuk ke utama. Baik, di sini Bapak Ibu mengisinya bisa saran. Nah, tapi sebelum mengisi di sini, Bapak Ibu perlu pastikan dulu mengisi data ibu-ibu Bapak Ibu ya, yang benar di set data. Jadi mengisi ini, mengisi nama, mengisi NIP, mengisi pangkat, golongan itu tidak di sini, tetapi di data sini. Nah, di sini. Terlebih dahulu silakan Bapak Ibu mengisi di sini tahun 2020, kemudian golongan apa, kemudian jumlah jam mengajarnya berapa.
Saya ambil contoh saja di sini golongan, misalnya golongan 3C ya Bapak Ibu ya, golongan 3C. Golongan 3C, jumlah ngajarnya misalnya 24 jam. Saya kembali ke sasaran. Nah, di sini sudah golongannya 3C. Yang nomor 1 itu dituliskan adalah melaksanakan proses pembelajaran. Angka kreditnya bila hasil PK gurunya itu baik, maka nilai angka kreditnya adalah 20,25. Kuantitasnya 1, laporan PK guru, kualitas mutunya 100, waktunya 12 bulan. Nah, yang nomor 2 Bapak Ibu, di sini tidak perlu Bapak Ibu mengetikkan angka 2 ya, karena tidak bisa. Di sini ada pilihan. Nah, di sini kalau untuk guru memperketat pelajaran, di sini disebut dengan wali kelas. Nah, wali kelas. Kalau guru kelas, maka pilih yang ini. Pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawab. Kreditnya sama. Saya ambil saja misalnya di sini yang wali kelas ya. Jangan sampai salah Bapak Ibu, karena wali kelas itu hanya di SMP, di SMA. Tapi kalau di SD tidak ada wali kelas, namanya bukan wali kelas, tapi pembimbingan di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Walaupun angka kreditnya sama, yaitu 5% dari 20,25. Nah, di sini kuantitasnya 1. Nah, bukti fisiknya itu SK, kemudian kualitas mutu 100, waktunya 12 bulan. Nah, kalau sudah wali kelas, yang berikutnya adalah panitia yang kurang dari 1 tahun. Bisa, ini jangan memilih lagi nanti pembina OSIS, tapi di sini pilihlah panitia PPDB, atau panitia ujian akhir sekolah, atau panitia PAS, atau panitia PAS. Misalnya di sini saya ambil panitia PPDB. Angka kreditnya adalah 2% dari 20,25. Ini sudah otomatis muncul. Di sini tinggal Bapak Ibu angka satunya ditulis, karena hanya satu kegiatan yang boleh. Jadi walaupun misalnya Bapak Ibu menjadi panitia PPDB, menjadi panitia PAT, jadi panitia PAT, tapi yang dimasukkan hanya satu. Ini yang berkaitan dengan PK guru ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat barulah di sini mulai dari yang mengisi lagi panitia-panitia ya Bapak Ibu, tapi mengisi dengan diklat. Ya, diklat misalnya ada mengikuti diklat, amannya 30-80 jam. Nah ini walaupun diklatnya ada 4 kali, tetapi jangan ditulis satu-satu ke bawah. Misalnya di sini diklat lagi gitu ya. Tapi cukup di sini kalau misalnya 2 ya kita tulis 2. Sini ketik 2 kegiatan. Kualitas mutunya 100, 12 bulan. Yang berikutnya kalau diklatnya sudah, mungkin ada membuat PTK, laporan PTK ya. Pilih di sini cari. Atau webinar dulu nih, kalau lagi seru-serunya, lagi rame-ramenya webinar. Nah, isi webinar. Nah, webinar ini berapa kali? Setiap kali 0,1. Jadi misalnya pilihan ikut 5 ya kita tulis 5 di sini. Nah, yang berikutnya setelah webinar ini baru masuk ke publikasi ilmiah. Misalnya membuat melaksanakan publikasi ilmiah berupa PTK, penelitian tindakan kelas. Ini 1 misalnya ya. Karena rajinnya Bapak Ibu, misalnya selain dari membuat PTK juga ada menulis di koran. Nah ini nilai akhir 1,5. Ada 2 lagi misalnya. Boleh, silakan. Habis misalnya ya, walaupun di sini masih saya siapkan 2, siapa tahu di sini masih ada yang lain-lainnya, misalnya diktat atau modul apa saja. Nah berikutnya Bapak Ibu masuk ke unsur penunjang. Di penunjang ini misalnya hanya ada satu, yaitu menjadi anggota PGRI. Di sini pilih saja menjadi anggota aktif PGRI. Nah, tidak usah menulis angka 8 karena di sini ada tulisannya angka 8 akan muncul, nilai angka kreditnya 0,75, ini 1. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jumlah kreditnya semuanya 31,918. Nah,
Sudah selesai kita mengisi yang ada di sasaran. Berikutnya kita lihat ke pengukuran. Nah, di pengukuran sudah masuk Bapak Ibu sampai 8. Nah, di pengukuran apa yang perlu diisi? Di pengukuran yang perlu diisi adalah ini. Yang menjadi wali kelas, ini angka nilainya atau kualitas gurunya samakan dengan nilai ini, PK guru ya. Hasil PK guru, 83,9. Kemudian yang jadi panitia, samakan juga. Yang lain-lainnya itu penilai yang menentukan, misalnya 90, 89, 78, sini 80, itu hak prerogatif dari penilai. Ini yang terpenting di sini nilainya akan sama, ya. Yang berikutnya hasilnya di sini baik, hasilnya baik. Untuk mengisi ini itu di data, ya. Jangan diisi di sini Bapak Ibu, karena di sini sudah saya kunci supaya nanti tidak berubah. Jadi kalau mengisi apapun data di sini, itu isinya di data. Pengukuran sudah selesai, berikutnya adalah kita masuk ke penilaian. Nah, di penilaian mana yang harus diisi? Yang harus diisi di sini Bapak Ibu ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Isilah di sini minimal 76. Karena kalau kurang dari 76, itu misalnya 70, nilainya adalah cukup. Jadi minimal 76. Kalau 75 pun, nah itu cukup. Berarti 70, nah minimal. Kemudian di sini 80, misalnya 80, sini 82. Nah cukup di sini Bapak Ibu sudah selesai mengisinya. Yang lain-lain ini sudah terisi karena mengisinya di depan tadi untuk tahun 2020. Ini dibuat tanggal 4 Januari 2021, diterima tanggal 5 Januari 2021, dan di atasan KJP penilai itu 6 Januari 2021. Yang lain-lain sudah terisi Bapak Ibu. Ini berarti kita mengisi SKP sudah selesai. Nah, sekarang untuk data-data silakan Bapak Ibu mengisi di data ini. Ya. Mana yang bisa diisi silakan diisi. Kalau yang misalnya di sini nggak bisa diisi, ya jangan diisi. Misalnya di sini mau diisi, nah nggak bisa diisi. Karena untuk merubah di sini, ya ini dari sini, ya, cukup di sini pilih. Tuh ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk yang lain-lain silakan diisi ini sebagai contoh sampai ke bawah selengkap-lengkapnya, ya selengkap mungkin. Nah ini juga tidak perlu diisi karena nah bisa diisi ya. Kita saya kunci terus sampai ke bawah ya sampai, atau kalau ingin enak misalnya Bapak Ibu ini di delete dulu. Nah gitu ya. Nah ini baru diisi ulang, silakan. Nah, ini bisa dihapus. Ada beberapa yang tidak bisa dihapus. Terus, nah ini bisa dihapus 4 Januari, tapi jangan dihapus ya Bapak Ibu, ini kuncinya 4 Januari. Ini bisa dihapus. Tuh ya. Jadi kalau mau bersih silakan baru dikasih yang Bapak Ibu sesuaikan dengan datanya. Nah, kalau sudah ini selesai Bapak Ibu, ini sudah selesai, maka yang diisi berikutnya adalah instrumen dulu yang berwarna merah ini. Instrumen dulu. Nah, sekarang mengisinya di mana? Mengisinya di mana? Bukan di 0, di 1, di 2, tetapi mengisinya di sini di kolom D. Jadi kalau di sini menghendaki yang dilingkari itu adalah 2, maka di sini pilih angka 2 atau ketik angka 2. Kalau di sini menghendaki yang dilingkari adalah 0, ketik di sini angka 0. Nah, kalau di sini menghendaki yang dilingkari 1, ketik angka 1 di sini. Dan seterusnya sampai ke bawah ya Bapak Ibu.
Nah, nanti rekapan ini itu adanya di 1C. Ya, di 1C. Nah, ini rekapannya. Dan di sini pun tidak ada satupun yang diketik. Kemudian setelah ini, yang berikutnya kita lihat ke 1D. Di 1D, yang sudah-sudah itu saya sini harus ada mengubah, tetapi untuk aplikasi yang ini tidak ada merubah apapun di sini. Jadi ini tidak ada mengetik. Jadinya ada mengetik itu di data, kemudian di sasaran, pengukuran dari sedikit, dari sedikit. Nah, terus, berikut ini Bapak Ibu ya. Nah, berikut coba Bapak Ibu sebelum memprint out, pastikan ini di hidden. Jangan di delete, ingat ya, di hidden. Ini juga di hidden. Nah, nanti kalau ingin memperbaiki Bapak Ibu tinggal di blok lagi, kemudian di unhide. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai di delete. Nah, di delete nanti kacau nanti. Jadi di hidden. Ini juga di hidden. Jadi yang nggak ada isinya di hidden. Nah, gitu ya Bapak Ibu, nanti tinggal kita print. Kemudian di pengumpulan juga sama, pengukuran ini yang kosong kita hidden. Yang kosong di bawah juga kita hidden. Nah, pengukuran sudah selesai. Nah, ini angka hasil pengukuran itu 86,95, ini link dengan di sini 89,6. Nah, demikianlah Bapak Ibu tutorial video kali ini tentang pengisian SKP dan TK Guru tahun 2020. Jadi yang saya sampaikan ini adalah mengisi SKP untuk guru mata pelajaran dan guru kelas. Guru BK ada tersendiri lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di like dan kasih komen yang sifatnya membangun. Bila ada kata-kata yang kurang pas di video ini atau ada aplikasi yang saya buat yang kurang pas, silakan komen di bawah, nanti akan saya perbaiki. Mudah bagi saya, belum tentu untuk pian-pian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat bertemu lagi dengan video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe jika ingin mendapatkan video-video yang bermanfaat lainnya yang berkaitan dengan IPAK, angka kredit, publikasi ilmiah, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.